Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lastri M. Aduluk dengan NIM 120217431. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 9 dari mata kuliah Data Warehouse, yaitu data mining. Nah, pada tugas ini kita diberikan skema database OLTP. Lalu kita pilih skema database yang akan kita buat, kemudian kita diminta untuk membuat rancangan implementasi data mining dari skema tersebut dan menjelaskan output yang diharapkan. Untuk skema database-nya adalah berikut, dan saya memilih bagian skema database sales. Sebelum menjelaskan mengenai implementasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai data mining. Data mining merupakan sebuah aktivitas dan bukanlah sebuah algoritma atau program. Dalam pelaksanaan aktivitas data mining, maka seringkali digunakan berbagai teknik ataupun algoritma yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, misalnya statistik, artificial intelligence, maupun machine learning. Untuk proses data mining sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembersihan data, yaitu untuk membuang data dan yang tidak konsisten dan noise. Kemudian ada integrasi data, yaitu penggabungan dari beberapa sumber. Kemudian ada transformasi data, yaitu data diubah menjadi bentuk yang diinginkan atau sesuai yang dipengen untuk di mining. Kemudian ada aplikasi teknik data mining. Kemudian ada evaluasi pola yang ditemukan, yaitu untuk menemukan hal yang menarik atau bernilai. Kemudian ada presentasi pengetahuan, bisa dengan teknik visualisasi. Kemudian untuk data mining ada 3 teknik. Yang pertama ada association rule mining, yaitu sebuah teknik data mining untuk menentukan arah asosiatif antara suatu kombinasi item. Kemudian ada classification, yaitu proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Kemudian ada clustering, yaitu pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Nah, untuk pengimplementasiannya di sini saya memilih suatu jurnal yang berfokus pada implementasi data mining sebagai informasi strategis penjualan batik. Nah, untuk metodologi yang dipakai, yang pertama itu ada jenis penelitian dan penentuan variabel data miningnya. Nah, di sini kita menentukan ada 2 klasifikasi variabelnya. Yang pertama ada variabel dependen yang disimbolkan dengan Y dan variabel independen yang disimbolkan dengan X. Jadi variabel dependen itu merupakan variabel yang akan dicari nilainya berdasarkan perhitungan-perhitungan menggunakan variabel lainnya. Sedangkan variabel independen ini merupakan variabel yang nilainya sebagian data perhitungan-perhitungan untuk melakukan proses nilai variabel Y. Untuk proses data miningnya, untuk variabel X yang digunakan terdiri dari nama pola batik, jenis kelamin pelanggan, dan juga provinsi distribusi penjualan yang diberikan simbol X1, X2, dan X3. Kemudian ada klasifikasi dan kategori batik menggunakan decision tree. Nah, di sini kita menentukannya dengan membuat suatu algoritma induksi pohon keputusan. Jadi kita membuat alur berjalannya nanti si algoritma. Kemudian dari tersebut untuk hasil dan pembahasan yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data dan processing. Nah, di sini semua data dari data warehouse, baik batik yang mahkota lawengan dan data penjualan batik. Nah, kelas data yang digunakan untuk data mining bersifat binominal dan polinominal, serta aturan yang telah dibuat berdasarkan nilai tabelnya. Nah, ini adalah tabel yang dibuat untuk pembagian data penjualan batik. Nah, yang ada nama, pola, jenis kelamin, dan juga provinsi si batik tersebut berasal. Kemudian ada pembagian variabel dan kelas datanya. Di sini ada binomial, polinomial, binomial, dan binomial juga, yang mana nama kategori itu binomial, nama pola polinomial, jenis kelamin binomial, provinsi binomial. Kemudian kita melakukan klasifikasi data dengan pohon keputusan, yang mana di proses ini decision tree menggunakan rapid miner 5 yang ditunjukkan nanti pada gambar di bawah, dan juga
prosesnya itu dieksekusi untuk menghasilkan sebuah skema pohon keputusan untuk mengetahui tren nama kategori batik. Nah, ini adalah rancangan proses klasifikasi nama batiknya, di mana kita ada output dan juga ada output. Nah, output ini berasal dari validation data yang telah kita terima dari inputan kita. Nah, ini juga setelah kita mendapatkan output ini akan menjadi decision tree kita, yang mana nanti decision tree ini akan digunakan untuk menentukan apply modelnya. Nah, berikut adalah skema decision tree untuk klasifikasi nama barang, nama kategori barang, yang mana ini tuh, nah misalnya dia itu jenis kelaminnya apa, terus nanti terhubung dengan provinsi. Nah, ini adalah distribusi nama kategori batik dan pola berdasarkan provinsi menggunakan decision tree. Jadi, yang bulatan-bulatan berwarna ini merupakan simbol untuk jenis dari si batik yang kita buat. Bisa dalam bentuk long dress, atau kaos, atau balero, atau selendang. Sedangkan di sini adalah provinsi yang banyak menggunakan si batik tersebut. Kemudian ada rencana strategis untuk si penjualan batiknya itu. Yang pertama itu kita menentukan kriteria nama pola capnya, kemudian kriteria nama pola printnya, kemudian pola tulisnya, dan juga pola lainnya yang dipikirkan atau diputuskan itu penting. Nah, kemudian kesimpulannya, kemudian hasil yang kita harapkan dari si pembuatan implementasi data mining ini yaitu kita berharap proses data mining ini dengan menggunakan metode decision tree ini berhasil dilakukan untuk menggali informasi strategis bagi pengusaha batik. Hasil proses ini menunjukkan bahwa atribut yang dimiliki berpengaruh paling tinggi untuk menentukan klasifikasi nama kategori dan pola si batik tersebut. Kemudian dengan adanya aplikasi data mining ini diharapkan pembuatan keputusan untuk si penjualan di perusahaan batik ini lebih bisa diakomodir dan juga ditentukan untuk penentuan target pasarnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai data mining. Apabila ada kesalahan dan kurangnya penjelasan dari saya, mohon maaf. Terima kasih.